Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas fitur-fitur atau objek-objek yang ada di PCB. Di sini kita akan membahas beberapa fitur saja ya. Yang pertama, holes in PCB atau lubang pada PCB. Biasa disebut juga dengan through hole ya. Biasa disebut juga dengan through hole. Di tool ini digunakan untuk memasang atau menyolder kaki komponen atau sebagai via. Ya, via nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya. Kalau untuk kaki komponen sudah paham lah, ya, sudah tahu. Kemudian di PCB ini terdapat dua jenis through hole. Yang pertama unsupported hole, yaitu lubang tanpa plating. Yang kemudian yang kedua supported hole, lubang dengan plating. Nah, pada gambar di bawah ini adalah contoh unsupported hole, yaitu lubang yang tanpa plating. Nah, yang ini ya, yang unsupported hole. Kemudian ini adalah yang supported hole. Kalau kita lihat perbedaannya, di unsupported hole ini tidak ada plating. Nah, plating itu yang ini, ya, bagian ini. Jadi kalau kalian lihat pada gambar di sebelah kanan ini, lubang itu dilapisi lagi, yang warna merah ini dilapisi dengan tembaga, ya, dilapisi dengan metal atau konduktor. Kalau di sini dia tidak terlapis dengan tembaga, tidak ada lapisan tembaganya. Mengapa yang ini tidak dilapis dengan tembaga? Ya, tentunya mungkin keberfungsiannya untuk apa? Ya, kalau di sini mungkin unsupported hole ini hanya sebagai lubang untuk baut ya, untuk baut atau lubang slot ya begitu. Kalau yang ini mengapa dia harus dilapisi? Karena mungkin fungsinya itu adalah misalkan ini sebagai kaki komponen atau via ya, di mana kaki komponen ini dia harus terhubung, terkoneksi ke bagian jalur tembaga yang lain. Maka lubangnya ini dilapis dengan tembaga. Ya, contohnya yang ini, lubangnya ini dilapis tembaga supaya dia terhubung misalkan ke layer yang ada di bawah, ke bottom layer. Ini top layer, ini bottom layer. Itu ya. Tuh. Nah, kemudian lubang yang supported hole ini, lubang dengan plating ini, tadi biasanya juga digunakan sebagai kaki komponen atau sebagai via. Nah, apa itu via? Via ini dia berfungsi hanya sebagai pengkoneksi antar jalur, antar layer yang ada di PCB dengan layer yang lain. Contoh pada gambar di sebelah kanan ini adalah PCB multi layer ya. Ini layer top, ini layer bottom, dan kemudian yang warna kuning ini layer 2, misalkan ini layer 3-nya, inner layernya. Ya, ini layer innernya. Jadi ada 4 layer. Nah, untuk bisa menghubungkan antara layer top dengan layer 2, layer 3 atau layer 4, itu lubangnya ini di plating ya. Kalau kita lihat pada gambar sebelah sini, lubangnya ini tidak terplating sehingga layer yang di atas, layer yang di tengah, dan layer yang di bawah itu tidak terkoneksi sama sekali. Jadi itu fungsi plating. Nah, via ini dia tidak diperuntukkan untuk peletakan kaki komponen, tapi sebagai penghubung antar layer saja. Kemudian via ini terdapat 4 jenis. Yang pertama true via, yaitu via yang menembus dari atas sampai bawah PCB. Ya, ini contoh pada via-nya nomor satu. Ya, via nomor satu ini adalah via yang true, yang menembus true via. Jadi dari atas sampai ke bawah dia menembus, itu namanya true via. Untuk koneksinya bisa saja dia terkoneksi dari layer atas atau top ke layer 2, 3 atau ke layer bottom. Atau bisa saja dari layer 1, kedua, 3 dan 4 tidak terhubung. Yang penting, yang jelas dia menembus PCB. Nah, jika menembus PCB maka dikategorikan true via. Kemudian contoh yang nomor 2 ya, yang ini adalah buried via, yaitu via yang tertanam di dalam PCB.
terkubur dia ya. Jadi kalau pada contoh gambar ini dia hanya menghubungkan layer 2 dan layer 3 saja. Ini yang barit via. Jadi sekali lagi saya ulangi, via ini fungsinya hanya untuk mengkoneksikan antar layer PCB. Kemudian yang ketiga, yang ini adalah blind via, yaitu via yang tidak menembus PCB, tapi salah satu sisi dari lubang via tersebut ada di permukaan PCB, baik itu di permukaan atas atau top, ya, seperti contoh nomor 3 ini, atau nanti misalkan di permukaan bawah saja, permukaan bottom saja, permukaan lubang via-nya. Di permukaan topnya tidak ada, seperti contoh pada gambar 3 ini. Nah, pada gambar ini, blind via ini hanya menghubungkan layer layer top ya dan layer 2 saja. Atau bisa saja nanti dia di drill atau di bore sampai layer sini, tapi dia tidak menembus ya. Jadi bisa saja dia mengkoneksikan layer top, layer 2 dan layer 3. Yang jelas kalau blind via itu adalah via yang tidak menembus PCB, tapi salah satu sisi lubangnya itu dia ada di permukaan PCB, baik itu permukaan atas maupun permukaan bawah. Oke, nah selanjutnya ini kita akan membahas tentang annular ring. Ya, annular ring ini adalah bagian konduktor yang mengelilingi lubang. Kalau tadi kita sudah membahas lubang, sekarang kita membahas annular ring, yaitu bagian konduktor yang mengelilingi lubang. Terdapat dua jenis annular ring. Yang pertama annular ring pada external layer, ya, baik itu di top maupun di bottom. Eksternal, eksternal itu bagian luar. Kemudian annular ring pada internal layer. Ya, mengapa ini kita bahas? Pertama nanti karena annular kondisi annular ring ini terhadap lubang itu akan ada possibility-nya seperti ini. Ya, yang pertama dia perfect ya, kondisinya di tengah-tengah. Jadi ini adalah annular ringnya yang warna merah. Kemudian yang hitam ini adalah lubang kaki komponen atau lubang via-nya. Kalau dia pas di tengah, maka dia nama kondisinya perfect. Kemudian kalau dia agak bergeser sedikit dari tengah, nama kondisinya offset. Kemudian ini tangensi, dia menyentuh tepi dari padnya, tepi dari annular ringnya. Kalau pad itu istilah di Altium ya. Nanti tangensi. Kemudian breakout ketika annular ring terhadap lubangnya itu lubangnya berada sedikit keluar ya, atau berada sama sekali di luar annular ring. Nah, kembali ke sini ya, untuk eksternal annular ring itu, yang termasuk eksternal annular ring itu cara mengukurnya adalah dari tepi plating ya. Jadi ini adalah hole atau lubang kaki komponen, kemudian yang kuning ini adalah hasil plating ya, hasil plating. Maka annular ring pada external layer itu dia diukur dari tepi annular ring sampai ke tepi plating, yaitu external annular ring pada external layer. Kemudian kalau annular ring itu ada lagi, yaitu annular ring pada internal layer. Jadi cara mengukur atau bagian annular ring yang ada di internal layer itu adalah dari tepi lubang ya, di dari tepi lubang yang ini sampai tepi annular ring tersebut. Itu annular ring pada internal layer. Jadi annular ring internal layer ini tidak include atau tidak termasuk dengan tidak termasuk ketebalan plating. Kalau external annular ring itu ketebalan platingnya itu dimasukkan. Nah, kemudian ini adalah minimum pad size-nya. Jadi ini cara mengukur pad size-nya. Mengapa? Mengapa ini perlu? Supaya nanti padnya itu proporsional terhadap lubang. Jadi tidak terlalu besar sehingga mengakibatkan timahnya itu kebanyakan, eksesif ya, atau tidak terlalu kecil, tidak terlalu sempit tempat timahnya ya. Jadi harus proporsional. Nah, seperti kita ketahui, annular ring ini kan nanti
khusus anularing yang ada di external layer ini kan nanti sebagai landasan timah ya. Nah, cara mengukur pad size-nya, minimum pad size-nya itu adalah A tambah 2 dalam kurung B tambah C tambah D. Di mana ini keterangannya ya, ukuran maksimum lubang setelah di plating itu untuk A. B, ukuran minimum anularing yang diperbolehkan. Ya, ukuran maksimum hatchback. Dan yang D itu kemampuan manufacturing. Nah, kemudian fitur selanjutnya yang ada di PCB, kita akan membahas thermal relief ya. Ini berfungsi untuk menghindari efek heat sinking pada saat proses penyolderan. Apa itu heat sinking? Saya bahas dulu. Heat sinking itu adalah ketika proses penyolderan ya, itu kan panas dari solder itu akan ada transfer dari solder ke tembaga PCB. Nah, contohnya misalkan pada bagian ini ya, pada bagian ini tidak diberikan thermal relief ya. Ini adalah contoh kaki komponen yang terhubung ke poligon ya. Tembaga yang banyak ini adalah yang namanya top poligon. Jadi ketika ada koneksi seperti ini ya, ketika misalkan kaki komponen ini akan terhubung ke bagian tembaga yang cukup banyak, maka sebaiknya koneksinya itu diberi thermal relief. Nah, ini thermal relief itu yang ini, bagian area yang kosong. Ya, sebagai perbandingan, ya, ketika kalian membuat desain, kondisi yang seperti ini, ya, akan sama juga dengan kondisinya seperti ini. Ini adalah lubang, ya. Kemudian tidak kita berikan thermal relief, ya. Kalau ini adalah thermal relief. Jadi thermal relief ini adalah ruang kosong ini. Kondisinya akan sama aja, toh dia sama-sama terkoneksi ke tembaga yang banyak ya. Tapi di sini diberikan thermal relief, yang ini tidak diberikan thermal relief. Nah, proses heat sinking itu adalah ya, contoh misalkan nanti ini kita akan pasang kaki komponennya di sini. Ya, kita pasang kaki komponennya di sini, kemudian kita lakukan proses soldering. Ini tim soldernya di sini, misalkan timahnya kita pasang di sini. Nah, ketika proses penyolderan, panas dari solder ini dia akan menyebar ke seluruh area tembaga yang banyak ini. Artinya, panas ini dia tidak terkonsentrasi di pad sini. Efeknya apa? Sehingga pad ini akan lama panasnya. Pad ini akan lama panasnya sehingga timahnya ini akan susah meleleh dan menempel di tembaga. Berbeda ketika kita mendesainnya seperti ini. Ya, kita pada desain kaki komponennya ini kita berikan thermal relief. Ketika ada proses penyolderan, ini soldernya, kemudian ini misalkan kaki komponen. Nah, kemudian di sini kita berikan timah. Ketika kita lakukan proses penyolderan, timahnya itu akan terkonsentrasi di pad ini. Dia tidak langsung menyebar ke tembaga yang banyak sini. Efeknya apa? Sehingga proses penyolderannya akan lebih mudah karena panasnya terkonsentrasi di sini. Sehingga timahnya akan cepat meleleh dan menempel di pad sini. Ya, proses penyoldernya akan lebih mudah jika kita menggunakan thermal relief pada desain yang kita buat. Nah, itu ya, itu fungsi thermal relief untuk menghindari atau mengurangi efek heat sinking. Ukuran thermal relief itu adalah 60% dari ukuran pad dan disesuaikan dengan jumlah web yang akan dipakai. Nah, ini contohnya. Jika ukuran padnya 1,35 mm, maka total thermal width-nya adalah 60% ya. 60% dari dari ukuran pad ya, itu akan didapatkan 0,8 mm. Maka kalau saya gambar ulang ya. Oke, atau saya hapus dulu. Maka jika ukuran padnya itu adalah 1,35, maka lebar thermal relief ini ya, ini yang area kosong ini adalah 0,8 mm.